Calon Guru Pembina Angkatan 9 akan melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif. Nah, di sini Ibu Arniani akan memaparkan materinya kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi saya ucapkan banyak terima sebelum kita mulai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Arniani SPD untuk melakukan atau memaparkan materinya terkait dengan budaya positif. Kepada Ibu Arniani dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Nurhawan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya hadir pada kegiatan hari ini, kegiatan diseminasi budaya politik atau pemaparan terkait hal-hal yang bisa dikembangkan di sekolah kita, yang dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan kepada anak didik kita dalam menempuh pembelajaran selama berada di sekolah kita. Sebelum masuk pada materi, mungkin Bapak Ibu Guru bisa menjawab beberapa pertanyaan tematik yang sudah ditampilkan di layar. Yang pertama itu, menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga adalah memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar? Itu ada 3 pertanyaan tematik sebelum kita masuk pada materi tentang hal-hal positif atau budaya positif yang bisa dikembangkan di sekolah kita. Mungkin Bapak dan Ibu Bapak ada yang bisa memberikan jawaban terkait pertanyaan di atas. Menurut Ibu atau Bapak, apakah hukum dapat mendisiplinkan anak? Ada yang bisa memberikan tanggapan terkait ini? Nomor 1, 2, dan 3. Ya, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang di sini ada pertanyaan hubungan dapat mendisiplinkan anak. Jadi menurut saya harus bedakan dulu antara hukuman dan mendisiplinkan. Kalau hukuman ini cenderung anak menimbulkan perasaan dendam. Jadi belum tentu efektif untuk mendisiplinkan anak. Tapi mendisiplinkan anak itu cocok dengan kebiasaan memberikan contoh yang positif. Contoh misalnya jika kita meminta anak untuk rajin, kita sebagai contoh terlebih dahulu sebelum meminta. Tapi hukuman itu cenderung membuat anak menjadi lebih membangkang. Kenapa? Karena dengan dihukum timbul perasaannya untuk perasaan tidak senang. Karena apa? Setiap melakukan sesuatu yang sehingga yang di otaknya ini tercipta setiap hari hukuman. Itu saja. Terima kasih. Bapak, terima kasih untuk tanggapannya. Ada teman lain atau Bapak Ibu yang memberikan tanggapan terkait pertanyaan kedua? Apakah menurut Bapak Ibu memberikan hukuman dengan hal positif? Kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Ardi kan hukuman dalam bentuk hal negatif. Nah, sekarang kalau hukumannya dalam bentuk hal positif, apakah itu memberikan manfaat yang baik kepada anak atau tidak, Bapak Ibu? Silakan, mungkin pasti di antara Bapak Ibu selama menjadi guru ada yang pernah memberikan hukuman seperti contoh di atas, menyuruh membaca, membersihkan halaman sekolah atau yang lainnya. Ada yang bersedia memberikan tanggapan? Silakan. Oh, Ibu Anita, silakan. Adik. Baca bersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan. Kalau saya pribadi tergantung sama saya sendiri, karena berbeda-beda karakter dan anak-anak. Karena ada anak yang dikasih hukuman seperti ini atau ya pasukan seperti ini masih tetap melakukan pelanggaran yang sama karena menurut mereka membersihkan itu cuma sebatas membersihkan. Tapi ada juga beberapa yang tidak hilang, tapi yang tetap masih ada yang masih melakukan pelanggaran yang sama karena menurut mereka hanya cuma membersihkan. Terima kasih banyak Ibu Anita terkait pembahasan tentang pemberian hukuman positif. Mungkin bisa saja ada anak yang mungkin akan mengulang dan menganggap
memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oh, Ibu Habriana silakan. Menurutnya Ibu, apakah penghargaan itu bagus untuk meningkatkan motivasi belajar atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya memberi penghargaan sangat dapat meningkatkan motivasi belajar anak, karena saya sudah alhamdulillah 19 tahun dan bisa merasakan ketika ada anak diberikan penghargaan itu akan meningkat motivasi belajarnya dibanding anak-anak dengan tanpa ada penghargaan, karena mereka seakan-akan dihargai, seakan-akan apa yang mereka kerjakan itu mendapat penghargaan dari orang-orang di sekelilingnya, terutama dari pihak sekolah. Nah, kalau kembali lagi ke pertanyaan pertama dan kedua, kalau teman dapat mendisiplinkan anak, bisa ya bisa tidak, karena saya berpikir begini, berbeda mungkin dengan tadi Pak Ardi, karena saya lihat contohnya di ABRI itu keras dan memberikan hukuman, kan memang ternyata di lingkungan kita itu mereka lebih disiplin daripada kita yang sipil. Dan itu bisa saya berikan contoh seperti itu, tetapi ketika kita berhadapan dengan masalah kemanusiaan atau humanisme, maka hal itu dianggap sesuatu yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya. Kemudian yang kedua, kemudian hubungan dengan hal positif sama dengan tadi, tidak selamanya bisa membuat efek jerah buat siswa, karena itulah mungkin butuh penelitian lebih lanjut sehingga kita bisa menemukan bahwa kegiatan positif apakah memang bisa mendukung bahwa siswa disiplin atau tidak. Jadi memang perlu penelitian lebih lanjut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu Habriana. Bisa minta tepuk tangan yang kedua. Terima kasih sekali dari pemaparan terkait pertanyaan pemantik mengenai materi kita yaitu budaya politik. Sebelum masuk pembahasan apakah penjelasan dari Bapak Ibu sudah sesuai dengan penerapan budaya positif, alangkah baiknya jika kita sama-sama memperhatikan apa itu budaya positif. Nah, budaya positif itu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah adanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk menciptakan budaya positif, maka keenam bagian ini perlu mendapat pemahaman yang manakah di antaranya yang bisa meningkatkan atau menciptakan budaya positif di lingkungan kita. Yang pertama, budaya positif dan nilai-nilai universal. Yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilustrasi kontrol. Bapak Ibu silakan diperhatikan dari keempat bagian ini, yang manakah yang pernah Bapak Ibu lakukan ketika berada di kelas? Apakah yang pertama guru mengontrol murid, yang kedua ilusi atau pemahaman Bapak Ibu bahwa memberikan kritikan dan membuat rasa bersalah kepada anak itu dapat menguatkan karakternya. Ini terkait tadi pada pertanyaan pemantik, yaitu memberikan hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak. Selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini tadi terkait pada pertanyaan pemantik, apakah memberikan penghargaan kepada anak bisa meningkatkan motivasinya. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah dari keempat bagian ini ada yang pernah Bapak Ibu lakukan di kelas? Silakan ditanya hatinya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang ketika Bapak Ibu bisa mengontrol murid-muridnya di dalam kelas? Yang kedua, bisa ketika Ibu memberikan kritikan dan membuat siswa atau anak dirinya Ibu merasa bersalah, Ibu merasa berhasil menciptakan karakter terhadap dirinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, apakah semua hal positif itu efektif dan bermanfaat? Dan yang terakhir adalah apakah betul orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa? Kan biasa ada istilah, duluan nggak itu hidup daripada kita, jangan duluan makan garam daripada kita. Ini semua masuk di sini. Ilusi bahwa orang dewasa itu pasti benar. Ini, jadi biasanya ilusi kontrol inilah yang kemudian memberikan batasan-batasan terhadap karakter dan penguatan hal-hal positif yang ada, yang bisa
kita bisa kenal dengan istilah stimulus respon. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan ini? Kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Pernah Bapak Ibu melakukan hal seperti itu? Ketika kita bermusyawarah, kita berharap orang lain itu memiliki pemahaman dan pendapat yang sama dengan kita. Pernah tidak Bapak Ibu melakukan itu? Pernah ya? Nah, ini stimulus respon. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul Bapak Ibu? Menurut perilaku buruk itu sebuah kesalahan. Pernah berpikiran seperti itu kepada anak-anak bahwa anak yang melanggar itu pasti salah, pasti buruk karakternya. Berpikiran seperti itu Bapak Ibu kepada anak-anak jujur baik-baik. Ya atau tidak? Otomatis pernah. Ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pernah perasaan bahwa kita sebenarnya tidak menyukai itu, tapi karena kita berharap sebuah eksistensi dari orang lain, maka kita mengatakan ya kepada hal tersebut padahal kita tidak suka. Pernah tidak Bapak Ibu? Pernah. Pernah. Kalau yang ini saya bisa mengontrol orang lain. Kalau yang tadi kita yang dikontrol sama orang lain, sekarang kita yang mengontrol orang lain. Pernah Bapak Ibu mengontrol orang lain? Pernah. Dan merasa senang ketika kita berhasil mengontrol orang lain. Betul? Betul. Ini adalah perasaan-perasaan kita yang masuk dalam ilusi kontrol. Dan yang terakhir adalah memaksa pada saat rujukan gagal. Biasa kalau dibujuk-bujuk anak-anak atau teman-teman kalau tidak mau biasa memaksa, ayo nih, baik-baik kita. Pernah kita? Apakah pernah Bapak Ibu melakukan itu? Pernah. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Biasa kalau kita berdebat dua gitu yang ada di hati kita, saya harus menang atau biarlah saya kalah. Itu semua bagian daripada emosi kontrol. Padahal Bapak Ibu, kita itu punya pilihan. Ada teori kontrol yang mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, yang artinya tidak semua orang itu memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Dan kita harus bisa menghargai perbedaan pendapat tersebut. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak tak Bapak Ibu, ketika melakukan kesalahan, alangkah baiknya ketika kita menanyakan dulu apa alasannya, apa motivasinya, karena semua tindakan baik tindakan positif maupun tindakan negatif itu memiliki tujuan. Ini terkait dari teori kontrol, ya, atau prinsip motivasi. Di salah satu prinsip motivasi itu ada kesenangan dan penguasaan, artinya keinginan untuk bisa mendapat pengakuan dari orang lain. Selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ada di perasaan seperti itu pernah dalam diri kita Bapak Ibu. Jadi biarpun orang lain mengatakan A, ketika kita tidak suka, kita tetap akan mengatakan B. Ini di sini bahwa kita tidak mengikuti apa yang orang mau walaupun kita tidak suka. Karena pada dasarnya yang bisa mengontrol diri kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Ketika kita melakukan itu untuk orang lain, maka kita berada di sini. Orang lain bisa mengontrol saya dan akhirnya kita tidak memiliki kepercayaan diri dan kebebasan dalam mengekspresikan atau memaparkan karakter-karakter kita. Selanjutnya adalah kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Bapak Ibu, biasa kita terkadang berpikir tidak ada pilihan lain, padahal tidak seperti itu. Ketika kita mengatakan sudah tidak ada pilihan, maka itu kita memberikan batasan pada pemikiran kita. Padahal ada banyak pilihan yang bisa diambil dan tentu setiap pilihan-pilihan tersebut memiliki konsekuensi. Ya. Kemudian model berpikir menang-menang. Artinya tidak ada yang kalah. Kalau ini artinya ini bagian daripada musyawarah saling menghargai dan menghormati. Inilah teori kontrol yang diharapkan bisa menciptakan budaya positif di lingkungan kita. Ketika kita memiliki budaya positif, maka ilusi kontrol tentang stimulus respon bahwa kita lah yang harus mengontrol orang lain, kita lah yang terkadang bisa dikontrol, dan ketika melakukan diskusi menang dan kalah yang menjadi bagiannya, itu akan terminimalisir dengan sebuah teori bahwa setiap orang memiliki pilihannya masing-masing.
tentang teori konsep disiplin positif. Di sini teori disiplin positif merupakan gagasan dari Dr. William Glasser. Yang pertama itu adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang ketiga, model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Selanjutnya adalah pandangan orang lain tentang dunia. Bisa diperhatikan makna dari kata disiplin. Di sini ada. Jadi tujuan dari hari ini adalah bisa mengubah paradigma pandangan Bapak Ibu terkait disiplin positif dan budaya-budaya positif yang bisa dikembangkan di sekolah dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran kita sebagai seorang guru dan mengedepankan kebutuhan murid-murid kita. Untuk bisa menciptakan budaya positif, Bapak Ibu, maka kita diharapkan mampu memahami nilai-nilai kebajikan universal. Ini bukan kebaikan tapi kebajikan universal. Yang pertama adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Yang kedua, perilaku manusia. Dan yang ketiga adalah mengaitkan kebajikan dengan perilaku. Ya. Jadi sifat yang ada dalam diri kita biasanya tertuang dalam bentuk perilaku. Ketika nilai-nilai kebaikan yang muncul dalam diri kita, tentu perilaku positiflah yang ada. Begitupun sebaliknya, ketika nilai-nilai keburukan yang menonjol dalam diri kita, maka tentu perilaku negatiflah yang akan menonjol. Ini yang biasa Bapak Ibu guru mungkin katakan bahwa anaknya nakal. Padahal kita lupa di teori kontrol tadi bahwa setiap tindakan itu memiliki tujuan. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir hari ini. Semoga pemaparan saya bisa memberikan sedikit pencerahan. Jadi jika ada yang ditanyakan silakan, siapa tahu saya kurang dari segi pemaparannya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini bisa didapatkan pada konsep profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dalam pengembangan budaya positif diharapkan terjadi penguatan karakter. Penguatan karakter yang diinginkan di sini adalah tentu yang positif. Nah, ketika terdapat penguatan karakter positif, maka profil pelajar Pancasila akan tercermin dari perilaku peserta didik kita. Yang pertama, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Berkebinekaan global artinya mereka memperoleh pengetahuan tanpa meninggalkan identitas dirinya. Karena kan sekarang banyak sekali Bapak Ibu siswa-siswa kita atau anak didik kita terlalu terkontaminasi dengan pengetahuan luar sehingga mereka kehilangan jati dirinya. Atau terkadang pengetahuan luar itu membuat mereka mengalami krisis identitas dan lebih bangga ketika mereka mengatakan saya mampu berbahasa Inggris tapi ternyata tidak mampu berbahasa Indonesia, atau mereka mampu berbahasa Inggris tapi mereka tidak pandai berbahasa daerahnya. Banyak sekali sekarang kan Bapak Ibu mengaku dirinya bersuku Bugis atau Makassar, tapi mereka tidak tahu yang mana itu bahasa Makassar, yang mana itu bahasa Bugis. Untuk kalau masih bisa bahkan menulis lontar saja mungkin sekarang sudah banyak sekali, sehingga saya pernah mengikuti sebuah diseminasi lokal mengatakan bahwa begini, sekitar 30 tahun ke depan bahasa Makassar atau Bugis akan hilang dari Sulawesi karena terjadi penikisan budaya di lingkungan rumah. Orang tua lebih senang mengajarkan anak-anaknya berbahasa Indonesia ketimbang berbahasa daerah atau lokalnya. Itu ada di sini. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mengembangkan teori positif, budaya positif mungkin bisa dipahami tentang apa itu teori motivasi, apa itu hukuman dan penghargaan, dan yang terakhir adalah restitusi. Apakah ketika anak melakukan kesalahan maka wajib dihukum
Dan ketika anak berperilaku baik berhak mendapatkan penghargaan. Ya, apakah sebenarnya hukuman dan penghargaan itu efektif untuk menciptakan atau menghasilkan sebuah motivasi? Ya, mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan karena saya yakin ketika anak-anak salah dikasih hukuman toh. Kalau anak-anak berhasil melakukan sesuatu, Bapak Ibu akan memberikan penghargaan dalam bentuk barang dan sejenisnya. Apakah sebenarnya hukuman dan penghargaan itu penting dilakukan untuk menciptakan motivasinya? Ini mungkin butuh sedikit pencerahan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ada namanya motivasi eksternal. Bapak Ibu, untuk terbiasa kita melakukan sesuatu itu karena tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan. Artinya mungkin suatu saat pernah di suatu hari kita melakukan sesuatu, Bapak Ibu terpaksa menyetujui itu cuma karena ingin segera selesai atau menghindari ketidaknyamanan kepada kelompok kita. Pernah ki Bapak Ibu? Kita berdiskusi untuk melakukan pengadaan sesuatu, tapi sebenarnya tidak dimaui, Bapak Ibu tidak suka, tapi untuk menghindari ketidaknyamanan, Bapak Ibu menyetujui hal tersebut atau menghindari hukuman kalau sampai Bapak Ibu tidak setuju. Sering kali. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, bisa saya lanjut atau ada yang ditanyakan dulu? Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jika ada yang sudah jelas bisa ditanyakan ketika saya sedang memaparkan materi saya terkait diseminasi budaya positif. Ya, jadi bisa ketika saya sementara menjelaskan Bapak Ibu ini ada yang ingin ditanyakan. Ya. Kebajikan universal. Baik, Ibu, terima kasih sekali untuk pertanyaannya. Kenapa digunakan kata kebajikan? Bukan kebaikan dari segi bahasa, kita biasa mengenalnya dengan istilah kebaikan. Kenapa menggunakan istilah kebajikan bukan kebaikan? Kalau nilai-nilai kebaikan Ibu kita pakai itu dia lebih ke satu arah saja, ya. Sedangkan yang diinginkan di sini adalah semua arah terpenuhi, empat sudut kalau dalam bahasa sederhananya. Jadi tercermin dari sikap dan perilaku terkonsep di pikiran itu, sehingga yang digunakan bukan istilah kebaikan tapi kebajikan. Artinya pemikiran baik atau hal-hal baik yang dimiliki oleh anak didik kita bisa tertuang dalam karakternya. Nah, ketika mereka memiliki karakter yang baik pasti perilakunya baik. Jadi kebajikan itu timbal balik antara karakter dan perilaku. Itu yang ingin disampaikan pada konsep ini. Makanya bukan digunakan kata kebaikan tetapi digunakan kata kebajikan. Terima kasih. Ada lagi sebelum saya lanjut ke untuk menciptakan nilai-nilai budaya positif itu ada 3 konsepnya Ibu. Yang pertama itu motivasi dulu. Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa motivasi. Ya, motivasi itu sumbernya 2. Kalau bukan eksternal pasti internal. Ya. Nah, di teori motivasi itu bagiannya ada 3. Yang pertama hal ini. Bapak Ibu, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena ketidaknyamanan dan takut pada hukuman, terpaksa kita lakukan itu. Bukan cuma kawan kita, tapi anak-anak kita pasti pernah melakukan itu. Kita membuat sebuah aturan di kelas, mereka sebenarnya tidak suka, tapi karena takut dan dengan tujuan menghindari hukuman yang mungkin kita pernah sediakan, akhirnya mereka menyetujuinya. Bukan cuma kita, mungkin ketika kita berstatus mahasiswa pernah berada pada posisi itu. Kita bermusyawarah, tetapi sebenarnya kita tidak menyetujui hasil dari musyawarah itu, tapi karena untuk menghindari ketidaknyamanan, kita akhirnya menyetujuinya. Itu sebenarnya faktor eksternal, faktor situasi namanya. Selanjutnya
ujian misalnya dari Bapak Ibu gurunya, itu juga faktor eksternal Bapak Ibu ternyata. Itu bukan sesuatu yang bersumber dari hatinya. Itu bukan dari kesadarannya bahwa saya memang harus melakukan itu. Itu semua bersumber dari kata imbalan. Ini teori motivasi. Dan yang paling utama sebenarnya dari ketiga teori motivasi ini adalah self-disiplin atau self-control yang bersumber dari diri kita sendiri. Ada kesadaran bahwa kita melakukan itu bukan karena takut hukuman, bukan karena mengharapkan imbalan, tapi karena memang kita berharap dan kita menyadari bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Ya, sengaja kami panggil semua Bapak Ibu guru untuk bisa memberikan pemahaman terkait teori motivasi untuk menciptakan disiplin positif, karena tujuan dari disiplin positif adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak didik kita. Sekarang konsep pembelajaran adalah menuntun, bukan menuntut. Hukuman itu menuntut, imbalan itu menuntut. Sedangkan yang kita harapkan dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu adalah menuntun. Artinya kesadaran itu bersumber dari dalam diri anak didik kita, bukan karena paksaan. Itu teori motivasi. Ya, silakan Bapak Ibu dinikmati cemilan apa adanya. Roti ya. Anggap saja kita sedang berkebinekaan global, mengadopsi budaya makan orang barat, roti. Ya. Roti belajar bahasa itu ya. Ada yang ditanyakan saya sebelum lanjut? Mau bertanya, tanya mau bertanya, iya silakan. Bro. Pertanyaannya Bapak, betul sekali. Terkadang kalau kita berikan hukuman kepada anak itu, yang timbul itu bukan kesadaran tapi perasaan dendam. Itu salah satu dampak negatif dari pemberian hukuman. Dan pasti biasa dilihat di televisi banyak sekali anak didik yang biasa datang kembali ke sekolahnya mencari gurunya yang pernah memberinya hukuman. Hukuman itu dua bentuknya, ada dalam bentuk verbal dan dalam bentuk fisik. Hukuman fisik itu mungkin tidak terlalu berdampak, tapi hukuman dalam bentuk verbal yang terkadang tersimpan di hati dan di pikirannya anak didik kita. Dan ini terkadang kalau kita emosi biasa kita melakukan itu, menghati anak didik kita. Padahal itu sebisa mungkin dihindari. Makanya guru itu diharapkan memiliki pengetahuan psikologi. Ya. Nah di sini fungsinya disiplin positif Bapak. Bagaimana kita bisa menghindari hukuman kalau anak berbuat salah? Nah di sini ada namanya segitiga restitusi. Sebenarnya itu ada pada bagian terakhir. Bagaimana ketika anak melakukan salah, sebenarnya tindakan seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, apakah harus memberikan hukuman atau tidak? Sebenarnya sudah tidak ada pemberian hukuman. Yang ada adalah memberikan penyelesaian masalah dan membantu mereka menyelesaikan masalah. Itu ada di konsep segitiga restitusi. Ya, untuk lebih jelasnya nanti saya akan paparkan dan semoga Bapak bisa memahami dan jika kurang bisa ditanyakan. Yang lain juga Bapak Ibu sambil menikmati cemilannya silakan ditanyakan kalau kurang dipahami. Nah inilah Bapak pendidikan kita dan konsep atau arah pendidikan kurikulum merdeka itu sebenarnya bersumber dari konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini konsep kurikulum merdeka itu bersumber dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat melegenda menurut saya itu yang tiga, Sing Arso Suntolado, Ingmadia Mamungkarsa, dan yang terakhir adalah Tun Uri Handayani. Yang di depan memberikan contoh, yang di tengah apa yang di tengah? Membimbing. Yang di belakang memberikan
dorongan. Kira-kira Bapak Ibu posisinya sekarang ada di mana? Memberikan contoh, memberi bimbingan atau memberi dorongan? Ketiga-tiganya. Yakin Bapak Ibu ketiga-tiganya sudah diaplikasikan menjadi dalam kegiatan kita. Kalau Bapak Ibu mampu mengimplementasikan ketiga semua yang tersebut, maka insya Allah budaya positiflah yang akan tercermin di dalam lingkungan sekolah kita. Anak didik kita akan merasa sangat nyaman berada di lingkungan sekolah. Itu sebenarnya harapan. Itu harapan kita, bagaimana anak-anak bisa merasa nyaman berada di sekolah, bahagia. Inti dari pembelajarannya kita itu adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, bukan lagi berpusat kepada guru. Biasa guru kan dia yang menguasai, dia yang memberikan materi, dia yang memberikan presentasi, dia yang memberikan contoh tugas. Ya, guru bukan lagi studi, bukan lagi zamannya teacher center learning, bukan lagi. Sekarang itu zamannya atau sekarang sudah masuk wilayah student center learning. Itu lagi sekarang. Ya Bapak Ibu, jadi kalau masih ada Bapak Ibu yang masih menguasai kelas, mungkin bisa dirubah siswa yang menguasai kelas. Ya, mungkin bisa dipraktekkan sedikit demi sedikit. Ya, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu mari ikut CDP. Nah, ini yang pertama tadi ya, pertanyaannya Bapak, didukung oleh penghargaan. Bagaimana Bapak Ibu biasa melakukan hukuman lewat penghargaan? Tidak biasa. Oh, Ibu Hawa tidak biasa memberikan hukuman lewat penghargaan. Yang mana itu hukuman lewat penghargaan? Bisa dibaca mungkin. Yang mana itu hukuman lewat penghargaan? Apakah beda atau sebenarnya sama itu hukuman dan penghargaan? Beda. Kata Ibu di belakang beda. Yang lain Bapak Ibu? Beda. Yang mana itu hukuman? Kalau Pak Bapiar mengatakan beda. Kalau Ibu Hawa sama. Mungkin Bu bisa dijelaskan di sini, silakan. Jadi Bapak Ibu mungkin selama ini berpikir bahwa hukuman dan penghargaan berbeda. Coba kita dengarkan penjelasan dari Ibu Hawa yang mengatakan sama. Oh beda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi tadi ada pertanyaan dari Ibu Arniani terkait dengan tadi hukuman dan penghargaan. Baik. Jadi kalau menurut saya hukuman dan penghargaan itu berbeda. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang hukuman itu artinya kita memberikan hukuman kepada peserta didik terkait dengan mungkin ada kesalahan atau mungkin ada tindakan yang dia berbuat dengan melakukan ada istilahnya kayak misalkan memberikan hukuman terhadap fisik, mungkin ada efek terhadap fisiknya. Apakah misalkan diberi hukuman dari lapangan keliling, atau mungkin panas-panasan di lapangan, atau mungkin disuruh membersihkan WC, itu menurut saya adalah hukuman. Nah, kalau misalkan penghargaan itu artinya kita memberikan penghargaan terhadap peserta didik terkait dengan kegiatan atau mungkin prestasi yang telah dia lakukan. Misalkan kita memberikan penghargaan kepada siswa kita yang telah mendapatkan ranking pertama, misalkan kita kasih buku, kita kasih hadiah, itu adalah penghargaan. Terima kasih. Lebih dari kurang yang saya ucapkan, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya yang mengatakan bahwa hukuman dan penghargaan itu berbeda. Pak Baktiar tadi memiliki pernyataan yang berbeda dengan beliau. Bisa dijelaskan yang kenapa bisa hukuman itu sama sebenarnya dengan penghargaan? Oke, terima kasih. Baik Ibu, saya mengatakan sama. Saya mau membaca dari yang Ibu ambil dari depan. Iya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Itulah alasan saya kenapa saya katakan penghargaan sama dengan hukuman. Mungkin yang berbeda itu adalah endingnya. Ya, akhirnya kalau penghargaan mungkin dia dalam bentuk yang baik. Mungkin kalau Anda rajin masuk rajin bertanya tidak akan gula-gula. Tapi kalau Anda malas bertanya mungkin nilainya yang rendah. Itu mungkin yang saya maksud perlakuannya sama tapi yang endingnya yang berbeda. Sekian dulu. Sama-sama Pak, terima kasih atas penjelasannya.
Bagaimana Bapak Ibu tanggapan terkait materi ini? Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu sebenarnya berlaku sama dengan hukuman. Jadi sebenarnya dalam budaya positif, hukuman itu sama dengan penghargaan. Jika hukuman tadi menurut Ibu Hawa itu lebih banyak menghasilkan efek negatif, maka penghargaan itu ke efek positif. Tetapi sebenarnya kedua-duanya itu merupakan faktor eksternal yang akan membatasi motivasi peserta didik kita untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Karena mereka melakukan itu karena butuh imbalan. Tadi di materi sebelumnya di sini yang membuat manusia melakukan perilaku itu kan karena adanya imbalan. Itu faktor eksternal. Sebenarnya yang paling dibutuhkan itu adalah motivasi internal, yaitu kesadaran untuk melakukan sendiri. Jadi memberikan hukuman atau penghargaan kepada anak didik sebisa mungkin dihindari supaya mereka tidak terfokus kepada penghargaan dan motivasi itu. Penghargaan dengan hukuman itu, bahwa mereka menyadari sendiri bahwa itu adalah sebuah kebutuhan. Karena ketika mereka menyadari sendiri, maka itu bersumber dari hatinya. Ada imbalan atau tidak ada imbalan, mereka akan tetap melakukannya. Ada hukuman atau tidak ada hukuman, mereka akan tetap menghindarinya. Seperti itu sebenarnya yang sangat diharapkan dalam dunia pendidikan kita sekarang. Peserta didik kita belajar bukan karena takut dan juga bukan karena mengharapkan hadiah, tapi mereka belajar karena mereka sadar bahwa pendidikan itu penting untuk dirinya. Itu faktor internal atau motivasi internal. Jadi mungkin bisa dikurangi nanti pemberian hukuman ataupun pemberian penghargaan dalam bentuk barang. Tapi ujian mungkin bisa. Kan kita butuh meningkatkan motivasi mereka. Ya, tapi jangan kalau bisa mungkin dalam bentuk barang dihindari. Jadi sama ada janji kasih spidol, kasih pulpen. Karena saya pernah melakukan itu. Memang betul meningkatkan motivasi. Kalau ketika saya melakukan pembelajaran waktu di SMP, siswa saya nilainya paling tinggi itu selalu dapat buku diari. Dengan tujuan mereka bisa menulis impian-impian mereka. Tapi ketika saya berhenti melakukan itu, saya pindah ke sekolah ini, katanya prestasinya menurun. Itu artinya motivasi eksternal yang hadir, bukan kesadaran dari dirinya. Begitu ya. Jadi memberikan penghargaan sebisa mungkin dihindari untuk mengurangi motivasi eksternalnya. Ya bentuk apresiasi yang bisa dilakukan ini juga perlu kepada anak kita. Memberikan pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid, karena terkadang kalau satu di murid itu yang lain diri. Akhirnya rasa itu membuat motivasinya untuk berkembang hilang. Ini jangan mau saya yang berpikir tidak bisa kapal saya. Akan ada selalu hal-hal negatif dalam dirinya. Ketika kita hanya memuji satu siswa, begitu kalaupun kita ingin memberikan pujian kepada satu siswa, maka lakukanlah secara pribadi, ya. Selanjutnya adalah memberikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses, jadi fokus pada hasilnya. Ya, jangan dilihat pada nilainya, tapi lihat pada proses dia memperoleh nilainya. Apakah dalam bentuk perilaku yang positif, kejujuran, disiplin dan mandiri, atau justru dengan asas pemanfaatan. Dan takut pada hukuman terpaksa kita lakukan itu. Bukan cuma kawan kita, tapi anak-anak kita pasti pernah melakukan itu. Kita membuat sebuah aturan di kelas, mereka sebenarnya tidak suka, tapi karena takut dan dengan tujuan menghindari hukuman yang mungkin kita pernah sediakan, akhirnya mereka menyetujuinya. Bukan cuma kita, mungkin ketika kita berstatus mahasiswa pernah berada pada posisi itu. Kita bermusyawarah, ya, tetapi sebenarnya kita tidak menyetujui hasil dari musyawarah itu, tapi karena untuk menghindari ketidaknyamanan, kita akhirnya menyetujuinya. Itu sebenarnya faktor eksternal, faktor situasi namanya. Selanjutnya, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena butuh imbalan atau karena menginginkan sebuah imbalan. Mungkin karena kita pernah sebagai guru, kita pernah membuat kesepakatan dengan adik kita, kalau dapat segini ibu kasih ini, kalau begini kita
kebenaran. Ya, sengaja kami panggil semua Bapak Ibu guru untuk bisa memberikan pemahaman terkait teori motivasi untuk menciptakan disiplin positif, karena tujuan dari disiplin positif adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak didik. Itu bersumber dari dalam diri anak didik kita, bukan karena paksaan. Itu teori motivasi. Ya, silakan Bapak Ibu dinikmati cemilan apa adanya, roti ya. Anggap saja kita sedang berpendidikan global, mengadopsi budaya lama. Oke, ini pertanyaan terkait sebagai guru itu memberikan dan terkadang kita teman kepada itu terkadang yang dulu kan lebih bagus. Nah, yang saya tanyakan adalah apa yang perlu diperhatikan ketika kita memberikan semangat kepada siswa untuk menghindari hal yang berkaitan tadi. Mungkin itu. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Betul sekali, terkadang kalau kita berikan hukuman kepada anak itu, yang timbul itu bukan kesadaran tapi perasaan dendam. Itu salah satu dampak negatif dari pemberian hukuman. Dan pasti biasa dilihat di televisi banyak sekali anak didik yang biasa datang kembali ke sekolahnya mencari gurunya yang pernah memberinya hukuman. Hukuman itu dua bentuknya, ada dalam bentuk verbal dan dalam bentuk fisik. Hukuman fisik itu mungkin tidak terlalu berdampak, tapi hukuman dalam bentuk verbal yang terkadang tersimpan di hati dan di pikirannya anak didik kita. Dan ini terkadang kalau kita emosi biasa kita melakukan itu, menghardik anak didik kita. Padahal itu sebisa mungkin dihindari. Makanya guru itu diharapkan memiliki pengetahuan psikologi, ya. Nah, di sini ini fungsinya disiplin positif, Bapak. Bagaimana kita bisa menghindari hukuman? Kalau anak berbuat salah, nah di sini nih ada namanya segitiga restitusi. Sebenarnya itu ada pada bagian terakhir. Bagaimana ketika anak melakukan salah, sebenarnya tindakan seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, apakah langsung memberikan hukuman atau tidak? Sebenarnya sudah tidak ada pemberian hukuman. Yang ada adalah memberikan penyelesaian masalah dan membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Itu ada di konsep segitiga restitusi. Ya, untuk lebih jelasnya nanti saya akan paparkan dan semoga Bapak bisa memahami dan jika kurang bisa ditanyakan. Yang lain juga Bapak Ibu sambil menikmati cemilannya silahkan ditanyakan kalau kurang dipahami. Nah, inilah Bapak pendidikan kita dan konsep atau arah pendidikan kurikulum merdeka itu sebenarnya bersumber dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Ini konsep kurikulum merdeka itu bersumber dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat melegenda menurut saya itu yang tiga Sing Arso Suntelado, Ingmadia Manungkarsa, dan yang terakhir adalah Tun Wuri Handayani. Yang di depan memberikan apa contoh, yang di tengah apa yang di tengah? Membimbing. Yang di belakang memberikan contoh, memberi bimbingan atau memberi dorongan. Ketiga-tiganya. Yakin Bapak Ibu ketiga-tiganya sudah diaplikasikan dalam pelajaran kita. Kalau Bapak Ibu mampu mengimplementasikan ketiga semua yang tersebut, maka insya Allah budaya positiflah yang akan tercermin di dalam lingkungan sekolah kita. Anak didik kita akan merasa sangat nyaman berada di lingkungan sekolah. Itu sebenarnya harapan. Itu harapan kita, bagaimana anak-anak bisa merasa nyaman berada di sekolah, bahagia. Inti dari pembelajarannya kita itu adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, bukan lagi berpusat kepada guru. Biasa guru kan dia yang menguasai, dia yang memberikan materi, dia yang memberikan presentasi, dia yang memberikan contoh tugas. Ya, guru bukan lagi studi, sekarang bukan lagi zamannya teacher center learning, bukan lagi. Sekarang itu zamannya atau sekarang sudah masuk wilayah student center learning. Itu lagi sekarang. Ya Bapak Ibu, jadi kalau masih ada Bapak Ibu yang
masih menguasai kelas, mungkin bisa dirubah siswa lah yang menguasai kelas, ya. Mungkin bisa diperhatikan sedikit demi sedikit, ya. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu mari ikut CDP. Nah, ini yang pertama tadi ya, pertanyaannya Bapak, penghargaan. Bagaimana Bapak Ibu biasa kita melakukan hukuman lewat penghargaan? Tidak biasa. Oh, Ibu Hawa tidak biasa memberikan hukuman lewat penghargaan. Yang mana kan dibilang hukuman lewat penghargaan? Bisa dibaca mungkin. Yang mana itu hukuman lewat penghargaan? Apakah beda atau sebenarnya sama itu hukuman dan penghargaan? Beda. Beda. Kata Ibu di belakang beda. Yang lain Bapak Ibu? Beda Pak. Beda. Yang mana itu hukuman? Kalau Pak Bapiar mengatakan beda. Kalau Ibu Hawa sama. Sama. Mungkin Ibu bisa dijelaskan di sini silakan. Jadi Bapak Ibu mungkin selama ini berpikir bahwa hukuman dan penghargaan itu beda. Coba kita dengarkan penjelasan dari Ibu Hawa yang mengatakan sama. Beda. Oh beda. Sama. Jadi tadi ada pertanyaan dari Ibunda Arniani terkait dengan apa tadi hukuman dan penghargaan. Baik. Jadi kalau menurut saya hukuman dan penghargaan itu berbeda. Nah kalau misalkan kita berbicara tentang hukuman itu artinya kita memberikan hukuman kepada peserta didik terkait dengan mungkin ada kesalahan atau mungkin ada tindakan yang dia perbuat dengan melakukan ada istilahnya kayak misalkan memberikan hukuman terhadap fisik, mungkin ada efeknya terhadap fisiknya. Apakah misalkan diberi hukuman lari lapangan keliling, atau mungkin panas-panasan di lapangan, atau mungkin disuruh membersihkan WC, itu menurut saya adalah hukuman. Nah kalau misalkan penghargaan itu artinya kita memberikan penghargaan terhadap peserta didik terkait dengan kegiatan atau mungkin prestasi yang telah ia lakukan. Kita memberikan penghargaan kepada siswa kita yang telah mendapatkan ranking pertama. Kita kasih buku, kita kasih hadiah. Itu menurut saya adalah penghargaan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya yang mengatakan bahwa hukuman dan penghargaan itu berbeda. Pak Baktiar tadi memiliki pernyataan yang berbeda dengan Ibu Hawa. Bisa dijelaskan yang kenapa bisa hukuman itu sama sebenarnya dengan penghargaan? Oke, terima kasih. Baik Ibu, saya membaca dari yang Ibu tampilkan di depan. Iya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Itulah alasan saya kenapa saya katakan penghargaan sama dengan hukuman. Mungkin yang berbeda itu adalah endingnya, ya akhirnya. Kalau penghargaan mungkin dia dalam bentuk yang baik. Mungkin kalau Anda rajin rajin bertanya mungkin dapat gula-gula. Tapi kalau Anda malas bertanya mungkin nilainya yang rendah. Itu mungkin yang saya maksud. Perlakuannya sama tapi yang endingnya yang berbeda. Sekian Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak, terima kasih atas penjelasannya. Pak Ibu, tanggapan terkait materi ini dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Jadi sebenarnya dalam budaya positif, hukuman itu sama dengan penghargaan. Jika hukuman tadi menurut Ibu Hawa itu lebih banyak menghasilkan efek negatif, maka penghargaan itu ke efek positif. Tetapi sebenarnya kedua-duanya itu merupakan faktor eksternal yang akan membatasi motivasi peserta untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Karena mereka melakukan itu karena butuh imbalan. Tadi di materi sebelumnya di sini yang membuat manusia melakukan perilaku itu kan karena adanya imbalan. Itu faktor eksternal. Sebenarnya yang paling dibutuhkan itu adalah motivasi internalnya, itu kesadaran dalam dunia pendidikan kita sekarang. Peserta didik kita belajar bukan karena takut dan juga bukan karena mengharapkan hadiah, tapi juga mereka belajar karena mereka sadar bahwa pendidikan itu penting untuk dirinya. Itu faktor internal atau motivasi internal. Jadi mungkin bisa dikurangi nanti pemberian hukuman ataupun pemberian penghargaan dalam bentuk barang. Tapi pujian
lebih bisa. Kan kita butuh meningkatkan motivasi mereka, ya. Tapi jangan kalau bisa mungkin dalam bentuk barang dihindari. Jadi siapa tahu ada janji kasih spidol, kasih pulpen, karena saya pernah melakukan itu. Memang betul meningkatkan motivasi. Kayak ketika saya melakukan pembelajaran waktu di SMK, tapi ketika saya berhenti melakukan itu, saya pindah ke sekolah ini, katanya prestasinya menurun. Itu artinya motivasi eksternal yang hadir, bukan kesadaran dari dirinya. Begitu ya. Jadi memberikan penghargaan sebisa mungkin dihindari untuk mengurangi motivasi eksternalnya. Yang bentuk apresiasi yang bisa dilakukan ini di Bapak Ibu kepada anak didik kita. Memberikan pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid, karena terkadang kalau satu murid dipuji yang lain iri. Akhirnya rasa iri itu membuat motivasinya untuk berkembang hilang. Ini jangan mau ke saya, tapi dia tidak bisa katakan saya. Akan ada selalu hal-hal negatif dalam dirinya. Ketika kita hanya memuji satu siswa, begitu kalaupun kita ingin memberikan pujian satu siswa, maka lakukanlah secara pribadi, ya. Selanjutnya adalah memberikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses, jadi fokus pada hasilnya, ya. Jangan dilihat pada nilainya, tapi lihat pada proses dia memperoleh nilainya. Apakah dalam bentuk perilaku yang positif, kejujuran, disiplin dan mandiri, atau justru dengan asas pemanfaatan, ya. Kalau dilihat baik, kalau tidak dilihat tidak baik, ya. Itu. Inilah bentuk apresiasi Bapak Ibu yang diharapkan bisa diberikan kepada anak didik kita kalau nanti kita mengajar. Ini saja. Kalau salah anak didik kita, maka tanyakan apa penyebabnya, karena semua tindakan itu ada tujuannya. Apakah sebuah pengakuan, sebuah kebebasan, atau sebuah kesenangan, ya. Kemudian pujian-pujian inilah yang bisa diberikan sebagai pengganti dari penghargaan berbentuk fisik, ya. Contohnya Bapak Ibu ya seperti ini. Ada pula nilai kebajikannya seperti tadi mengaplikasikan nilai-nilai kebajikan universal. Inilah contoh-contoh nilai kebajikan dan situasinya. Jadi bisa seperti ini Bapak Ibu dilakukan di kelas kita. Kalau misalnya sementara mengajar ada sesuatu yang baik yang positif, cukup seperti ini saja. Kemarin Ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali ketika kamu menolong murid di kelas seperti itu. Senantiasa ditingkatkan, jadi ada konsistensi di dalamnya. Besok-besok lagi kalau ada teman seperti itu lagi dia jadi satu teman, tapi ke teman lain lagi begitu. Ada konsistensi, pujian konsistensi di dalamnya. Kemudian ada ini, jadi sebenarnya dalam setiap pujian-pujian yang kita berikan kepada anak didik kita, usahakan ada nilai-nilai kebajikan yang terselip di dalamnya. Nilai kebajikan itu banyak, mandiri, gotong royong, saling menolong, saling menghargai, menghormati, empati. Hal itu semua adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi bisa dipakai ini saja. Jangan dikasih pulpen, dikasih buku dan sejenisnya. Cukup pujian. Ketika dia bersama dia seperti ini, maka rasa kebajikan yang bisa kita tampilkan kepada diri kita. Ya, semoga ini bisa bermanfaat. Penjelasannya ada yang tersimpan di kepalanya Bapak Ibu dan mungkin nanti bisa diaplikasikan ketika berada di depan murid-muridnya. Nah, ini ada terkait tentang motivasi Bapak Ibu, teori motivasi. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan jawaban terhadap ini. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Atau baik dulu, menurut Bapak Ibu apakah hukuman dan konsekuensi itu sama atau beda? Ayo, Ibu Hawa di belakang, menurutnya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu sama atau tidak sama? Ayo, menurut Bapak Ibu, yang di depan, yang di belakang, hukuman dan konsekuensi itu sama atau tidak? Beda ya? Hukuman dan konsekuensi menurut kita sama atau beda? Hampir sama, hampir tapi berarti tidak sama karena hampir, ya? Jadi bagaimana? Beda atau sama? Tidak ada kata hampir, yang ada beda atau sama? Dua. Beda atau sama? Beda. Bisa siapa yang bilang tadi beda, bisa dijelaskan kepada saya di mana letak perbedaannya? Silahkan Ibu di belakang. Sama ya? Contoh yang mana? Bagaimana dijelaskan? Kenapa bisa bilang sama itu? Konsekuensi. Ya tapi tidak sama kayaknya. Ya karena biasa kita ini sudah konsekuensi tak selalu dibilang begitu. Padahal apakah
diberikan hukuman. Kalau Dan konsekuensi berarti tanggung jawab yang diterima setelah dia melakukan sesuatu. Akibat dari itu namanya konsekuensi. Iya. Ada jawaban lain? Bagaimana menurutnya hukuman dengan konsekuensi sama enggak? Ayo, ada yang memberikan pernyataan di depan saya selain penjelasan dari Ulana tadi. Pak Baktiar atau Ibu siapa? Ibu Hamriana. Oh, sedang dicari. Tidak dicari pemikiran tentang hukuman dengan konsekuensi itu sama atau beda? Kalau kita Bapak Ibu yang di depan saya baru-baru, hukuman dengan konsekuensi sama atau beda? Menurut ayo. Pasti kita seringkali loh antara konsekuensinya nih seperti itu. Beda. Bisa dijelaskan perbedaannya? Iya. Menurut Tanah, ini menurut Bapak Ibu, beda atau tidak? Terima kasih. Konteks konsekuensi dan hukuman itu sebenarnya sama, tapi yang berbeda adalah tujuan dan aksinya. Kalau konsekuensi itu lebih ke arah memberikan lebih ke arah menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan. Sedangkan hukuman adalah hampir sama, jauh beda, tapi tujuannya berbeda, yaitu lebih ke arah mengadili atau apa yang sudah dilakukan dan itu melanggar keluar dari konteks yang apa yang disebutkan. Itu kalau konsekuensi itu lebih ke arah lebih ke arah Kalau ada di otak dan tidak mampu disampaikan itu mungkin konsekuensi. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Jadi betul sekali ya, hukuman itu bersifat refleks sebenarnya. Hukuman itu bersifat refleks, tidak direncanakan. Sedangkan konsekuensi itu terencana. Itu konsekuensi dia terencana dan sudah ada konsepnya tersimpan. Sedangkan hukuman itu kadang-kadang refleks. Ya, untuk bisa lebih memahami, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan jawaban terkait beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Ada yang bilang konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, betul sekali, ini adalah hukuman. Ya, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Refleksi toh. Ayo. Ini hukuman. Ini hukuman. Iya, refleksi ini. Kan tidak sesuai kesehatan seperti itu dari sebuah konsekuensi. Dan yang terakhir, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ini hukuman juga. Ini hukuman. Ya. Selanjutnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ini konsekuensi. Ada bentuk tanggung jawab di dalamnya. Ya. Kalau dia kan sudah terkonsep ini bahwa kalau kita merusak punya teman itu harus kita ganti dong. Ya kan, itu sudah terkonsep. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Ini adalah konsekuensi. Kita harus bertanggung jawab pada setiap perbuatan kita. Kita yang menumpahkan, otomatis kita yang harus membersihkan. Itu konsekuensi, bukan hukuman itu yang seperti itu. Ya, seandainya konsepnya diganti lari keliling lapangan karena menumpahkan air di buku tulis gurunya, itu baru hukuman. Ya. Selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini adalah hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ayo, hukuman atau konsekuensi? Ada yang bilang konsekuensi tadi siapa tuh? Ada yang bilang konsekuensi siapa? Tuh, ini terlihat, ini biasa loh terjadi di kelas kita. Anak-anak kita tidak berani berbicara karena takut atau mereka merasa tidak nyaman. Ya, ada satu orang yang kata, untuk ini bukan hukuman
bagian dari materi seperti itu Budi, tentang hukuman dan konsekuensi. Yang sebisa mungkin dihindari itu adalah memberikan hukuman. Ya, konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah terkonsep. Konsekuensi itu bagian dari tanggung jawab. Ya, kalau konsekuensi juga dihilangkan apa nilai kebajikannya? Mungkin bisa dilihat Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi bisa dibaca-baca. Ya, nah semoga ada yang bisa diperhatikan nanti ketika kita sudah berhadapan dengan murid-murid kita di kelas. Ya, bisa diaplikasikan sehingga merubah pembelajaran kita yang teacher center learning menjadi student center learning. Semoga benar bahasa Inggrisnya. Sekarang masuklah kita pada materi restitusi. Itu tadi konsep bagaimana supaya anak-anak tidak lagi merasa bersalah dengan setiap tetapi menjadikan kesalahan itu sebagai pembelajaran untuk lebih baik lagi. Ya, jadi hukuman itu diganti dan keinginan untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau hukuman itu menggagalkan identitas, membuat anak-anak merasa gagal ketika kita memberikan hukuman, apalagi kalau ada di teman kami kuliah, biasa ada begitu, dihukum biasa ada seperti artinya identitas gagal lah yang tercipta karena hukuman. Alangkah baiknya ketika anak melakukan kesalahan, maka yang dilakukan adalah membantu mereka untuk menciptakan kondisinya agar menyadari kesalahan-kesalahan tersebut. Ini adalah tentang identitas gagal. Hukuman itu menghasilkan identitas gagal ya. Yang kemudian identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi. Tapi di antara konsekuensi maka diharapkan lebih ke restitusi, yaitu merupakan pilihan yang diharapkan bisa diterapkan dalam proses pembelajaran kita ketika anak-anak melakukan kesalahan. Jadi konsep sederhananya itu restitusi adalah membantu anak-anak menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya tanpa sebuah hukuman, melainkan lewat kesadaran. Ya, itu inti dari restitusi. Membuat mereka sadar bahwa ini salah dan artinya ketika mereka sadar bahwa itu salah, maka mereka akan mencari solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Hukuman itu hanya akan menciptakan karakter-karakter yang mungkin lebih buruk lagi. Apalagi kalau misalnya hukumannya terlalu biasa, mungkin anak-anak akan berpikir, ini sih hukumannya, biar besok begini lagi. Ya, itu kalau hukuman. Tapi kalau restitusi menghasilkan sebuah kesadaran. Ini dia ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, ajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Biasa kalau hukuman itu dikasih ke anak-anak kan, biasa tambah lagi hubungannya dengan temannya. Karena pasti yang satu merasa menang, yang satu merasa kalah, yang satu merasa benar dan yang satunya lagi merasa salah. Itu kalau hukuman. Kemudian ada restitusi itu menuntun ke arah melihat diri sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi itu yang diharapkan sebenarnya dari restitusi, bukan hanya bentuk aplikasi tindakan-tindakan anak kita, tetapi lebih kepada karakternya, sifatnya, nilai-nilai kebajikannya. Ya, karena berdasarkan teori dikatakan bahwa sebenarnya sifat-sifat yang muncul dari diri manusia itu cuma 12% saja. Yang tidak sebanyak 88% itu manusia kadang tidak menyadari potensinya karena mereka terlalu tertekan dengan motivasi eksternal yang mereka punya. Ada tadi perasaan tidak nyaman, merasa ingin dilibatkan dan sejenisnya. Sebenarnya kita ini punya potensi yang luar biasa yang terkadang kita tidak sadari karena takut kita berbuat salah. Ya, kita terlalu fokus pada kenyamanan lingkungan kita sendiri tanpa mau mencoba untuk menggali potensi-potensi diri kita. 12% itu yang muncul sekarang. Sekarang ini depan ini kemampuan baru 12% berdasarkan teori kebutuhan manusia, gitu ya. Ini dia. Untuk bisa menciptakan budaya positif, maka kita harus bermula dari kelas dulu. Kita buat keyakinan kelas, ya. Mengapa tidak peraturan
Yang mana masih sering kita pakai di kelas Bapak Ibu? Peraturan atau keyakinan? Peraturan. Yang mana contoh peraturan kita Pak di kelas? 15 menit tidak hadir di kelas maka tidak boleh masuk lagi. Ada yang lain kalau kita ibu apa? Terserah mau berdiri buat kenyamanan saya. Jangan minta pendapat saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya pribadi itu boleh kalau ada itu saya beri kalau di kelas itu nggak boleh ada makanan atau minuman di atas meja. Ada itu harus ada buku dan pulpen. Itu peraturan atau keyakinan kelas tak? Itu peraturan kelas. Kalau ibu di sampingnya apa? Ya ternyata ya masih sering kita gunakan adalah peraturan kelas ya. Padahal untuk menciptakan budaya positif diharapkan kita menggunakan istilah keyakinan. Apa sih perbedaan keyakinan dengan peraturannya? Silahkan. Kalau di kelas saya itu peraturan juga saya pakai kelas. Ya, kebetulan saya mengajar guru bahasa Inggris ini, jadi kalau ada siswa yang tidak membawa kamus, saya keluarkan dari kelas. Tidak apa-apa ya, karena kita sedang berusaha untuk memperbaiki konsep pemikiran kita. Kalau Bapak yang di belakang yang kita apa peraturannya Pak di kelas tak? Sama. Oh sama juga, yang mana itu sama? Yang ini atau yang sebelahnya? Yang di sebelahnya? Jadi di banyak tuh biasa juga siswa atau begitu kalau ditanya kita apa? Sama jiwa saya dengan dia. Ya, padahal pasti walaupun sama konsep berbicaranya akan beda. Karena tidak ada anak yang memiliki kemampuan dan konsep pembahasan yang sama. Ya, oh jadi kita semua masih menggunakan peraturan saja. Kalau men peraturan atau keyakinan men? Peraturan. Satu suara tak? Iya. Silakan. Kesepakatan kelas. Dengan mereka bahwa ibu ketika mengajar hal-hal ini yang perlu kalian perhatikan. Misalnya kehadiran harus mencapai 90%. Kemudian juga dalam proses saya lebih menekankan proses daripada hasil. Nah seperti itu. Jadi saya sudah berikan gambaran-gambaran kepada siswa bahwa kita harus sepakat. Berarti kita seperti ini kesepakatan kita. Demikian. Betul. Oh iya, terima kasih banyak Ibu. Pertanyaan selanjutnya adalah ini peraturan kelasnya Bapak Ibu karena 85% Bapak Ibu menggunakan peraturan ini dibuat bersama atau Ibu yang menentukan? Ini dibuat bersama. Ya. Kesepakatan kelasnya dibuat bersama. Berarti kalau tadi kayak Ibu bahasa Inggris mengatakan bahwa kalau anaknya tidak bawa kamus disuruh keluar, itu masuk hukuman Bu atau konsekuensi menurut Ibu? Itu masuk di konsekuensi. Jadi peraturan itu menghasilkan konsekuensi ya. Nah, mungkin alangkah baiknya jika kita memahami bersama mengapa kita tidak lagi menggunakan kata peraturan, tetapi diganti dengan kata keyakinan kelas. Sebenarnya Ibu Habriana tapi keyakinan itu memiliki konsep yang sama dengan kesepakatan. Ya, cuma yang membedakan antara peraturan dengan keyakinan adalah konsep peraturan itu konsep negatif. Artinya kalimat-kalimat negatiflah yang mendominasi. Sedangkan untuk keyakinan kelas maka kalimat-kalimat positiflah yang diharapkan mendominasi. Contoh tadi anak ini tidak boleh membawa makanan minuman di dalam kelas. Itu peraturannya. Itu mungkin bisa diubah menggunakan konsep positif. Seperti apa? Kira-kira kalau mau dibuat menjadi keyakinan kelas. Karena kan intinya ibu tidak mau anak ibu membawa makanan dan minuman di dalam kelas ya. Kira-kira untuk dirubah menjadi keyakinan apa konsepnya? Bagaimana? Karena dalam budaya positif kita harus bisa menghindari penggunaan kata-kata negatif. Dilarang membawa makan minuman di dalam kelas. Mungkin bisa diganti siswa yang ingin makan minum silahkan di luar kelas. Itu ada budaya positifnya. Konsep perkataan positif. Kalau dilarang itu merujuk pada konsep negatif. Itu peraturan menghasilkan sebuah konsekuensi. Sedangkan keyakinan yang diharapkan adalah konsep-konsep positiflah yang muncul. Seperti tadi mungkin
Ibu dilarang apa ya, siswa yang tidak membawa kamus disuruh keluar kelas. Kira-kira mungkin untuk dirubah keyakinan apa kira-kira? Bagaimana konsepnya? Bagaimana konsep positifnya? Bagaimana konsep positifnya? Bahasanya. Iya. Apa kata-katanya juga? Apa kata-kata kira-kira? Karena diharapkan tidak ada komunikasian di kelas. Tidak lagi ingat, jangan lagi menggunakan dilarang. Iya, ganti. Gantikanlah menggunakan kata-kata positif. Katanya dilarang mengganggu temannya, itu bisa diganti dengan kata saling menghormati. Dilarang membuli teman-temannya, tidak boleh ada yang saling menghina. Kan bisa menggunakan konsep saling menghargai atau saling menghormati. Itu konsep positifnya, gitu. Jadi kita diusahakan untuk meminimalisir penggunaan kata negatif dalam keyakinan kelas kita, supaya anak kita itu terkonsep di hatinya itu sesuatu yang positif semua, bukan sesuatu yang negatif. Karena negatif itu menghasilkan identitas gagal. Ya, kalau selalu dikatakan komentar, akhirnya di hatinya juga mengatakan saya betul. Akhirnya dia tidak berani berkembang, tidak berani mungkin dia mampu, tapi karena merasa dia tidak bisa, akhirnya tidak berani. Akhirnya kita lah yang menggugurkan potensi mereka. Ini fungsinya dari keyakinan kelas kita untuk bisa menghasilkan budaya positif. Mengapa kita memiliki peraturan ini? Pertanyaan pemantik saya ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran pelatihan? Mungkin itu tadi ya, 15 menit terlambat maka tidak boleh. Padahal untuk itu mungkin bisa ditanya dulu kenapa terlambat. Itu segitiga restitusi di situ. Harus dimulai dengan pertanyaan. Ya, kenapa? Pasti semua orang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Itu segitiga restitusinya. Ya, dimulai dengan konsep bahwa setiap manusia itu pernah berbuat salah. Jadi ditanya dulu anak, kenapa kita lambat? Siapa tahu disuruh menyapu di depan? Siapa tahu dia dari WC dulu? Atau siapa tahu dia pernah disuruh dulu sama gurunya untuk melakukan sesuatu? Kan banyak sebab. Ya, itu untuk keyakinan. Jadi kita tidak langsung menjudge anak-anak bahwa kamu salah. Tanya dulu apa? Nah, itu semua kan bersumber dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Power, freedom, fun. Apa bacanya ini? Belum dia? Belum. Baca deh. Baca deh kan? Siapa ya? Ayo. Belonging. Oh, belonging. Power, freedom, fun, survival. Survival. Ini sebenarnya kebutuhan dasarnya manusia. Apa itu belonging? Cinta, itu bentuk lobet. Oh, cinta bentuk lobet. Kalau power, kekuatan. Kalau freedom, yang ini kesenangan. Yang ini survival. Apa itu? Bertahan. Ayo. Ini sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Semua orang punya ini kebutuhan dasar ini. Merasa dicintai atau dibutuhkan. Setiap orang memiliki pengakuan akan kekuatannya dan kemampuannya. Siapa orang yang tidak senang dipuji? Ya, semua orang itu senang dipuji. Semua orang butuh pengakuan, ada di sini. Semua orang menginginkan adanya pengakuan akan kemampuannya. Freedom, kebebasan. Siapa orang yang tidak menginginkan kebebasan di dalam hidupnya? Kemudian fun, kesenangan. Ya, semua orang hidup berharap bisa hidup dalam kebahagiaan, kedamaian, senang melakukan apapun yang dia inginkan. Ini sebenarnya konsep dasar kebutuhan manusia yang di tengah-tengah apa tadi survival. Apa dia? Bertahan hidup. Iya toh? Ini mini konsep dasar sebenarnya bukan cuma siswa, tetapi guru juga orang lain semua ini mini anuta semua. Mau gimana saja dicintai, dibutuhkan, diterima oleh orang lain ketika salah satu konsep kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, itulah yang menghasilkan karakter negatif. Jadi harus ditanya dulu anak-anak dia berada di mana. Biasa kan banyak anak-anak di dalam ikuti ini itu tanya dulu sebenarnya apa maunya dia. Ya, karena siapa tahu salah satu konsep dasar kebutuhannya tidak terpenuhi, siapa tahu dia tidak senang dalam proses pembelajaran yang seperti ini.
Siapa tahu dia tidak merasa bebas dalam proses seperti itu. Kan ketika orang melakukan sebuah tindakan-tindakan negatif ketika mereka merasa kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ini yang menjadi dasarnya, sehingga ketika kita menemukan anak yang bermasalah, maka tanyalah lebih dahulu apa yang kurang, konsep dasar apa yang tidak terpenuhi, kebebasannya kah, rasa cintanya kah, merasa tidak diterima kah, kesenangannya kah, atau kekuatannya yang tidak diakui, atau kemampuannya yang tidak diakui. Itu tanya dulu baik-baik. Sesudah ditanya, mas semakin di sini di posisi kontrol, kira-kira kita harus kemana? Karena posisi kontrol itu bertugas untuk mendisiplinkan murid, ya. Itu tapi disiplin positif, bukan disiplin negatif. Dikembangkan oleh Diane Bosen. Cocok Diane, Diana. Bacanya apa? Diane Bosen. Dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu, inilah posisi kita dalam pendidikan. 5 posisi kontrolnya guru. Kira-kira di mana kita seharusnya berada? Ya, terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar murid-murid tak. Apakah kita ada di posisi penghukum ketika anak tak salah langsung dihukum, atau kita berada di posisi pembuat merasa bersalah, atau di posisi teman, pemantau dan manajer? Ini 5 posisi TIT ketika kita menghadapi anak yang bermasalah. Posisi kita sebagai guru, si penghukum, kedua membuat anak merasa bersalah sehingga merasa tidak mampu melakukan hal yang baik, atau menempatkan diri kita sebagai teman, pemantau atau manajer. Bisa dibaca? Susah. Salah satu masalah juga, ya. Apa solusinya? Diperbesar. Kalau tidak bisa diperbesar bagaimana? Masalah juga itu, ya. Terkadang kita selalu menganggap tidak ada solusi. Padahal semua hal banyak pilihannya. Oh, ini posisi ini guru hasil. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman tertuduh bekerja. Kalau penghukum kan langsung jadi hukuman anak, jadi posisi kita langsung menjat anak bahwa kamu salah. Tidak mentok salah, jangan memikir langsung komentar itu sumbernya. Ya jangan baca ceritamu di situ. Biasanya kalau begitu tuh, kena anak hukum begitu. Salamin, lari ke keliling lapangan 5 kali, kalau tidak awas sampai dari 10 kali. Itu terkadang posisi kita ada di situ. Suka begitu, kalau apalagi kalau terlambat mereka masuk. Iya. Kemudian pembuat rasa bersalah, artinya kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya kita menggunakan kata-kata lembut yang lebih mendekati psikologinya. Kenapa kita ada begitu? Tidak dikasih sama ibu. Setiap hari kan juga ibu dipanggil gara-gara kita. Nah, tidak itu dikasih apa dong kalau mau mengajar kalau harus lagi kalau kepala sekolah. Itu kita ada di posisi ini membuat rasa bersalah. Kita mendekati psikologinya, artinya kita dekati anak-anak. Padahal ini konsepnya juga salah. Kita juga berada pada posisi memberi hukuman. Kita membuat anak merasa gagal karena kita membuat orang tuanya gagal itu. Terkadang saya juga di kelas seperti itu, berada pada posisi membuat rasa bersalah. Saya terkadang menggunakan kata-kata halus untuk membuat anak-anak sadar, padahal seperti itu salah. Kita tidak boleh memberikan perasaan seperti itu kepada anak didik kita. Selanjutnya berada pada posisi teman akrab. Jadi biasa kita menggunakan bahasa-bahasa candaan dalam menegur. Di kau tuh bro, begitu mama kok. Jangan saya ke begitu, ke gara-gara kau saya ditegur sama kepala sekolah lagi. Masa tidak mau sayang bro? Contoh itu posisi kita sebagai teman untuk anak didik kita. Ya, selanjutnya adalah pemantau. Ini konsekuensi dia. Kalau pemantau itu masuk pada posisi konsekuensi. Kalau tidak melakukan ini, hasilnya ini. Kalau kamu terlambat datang 15 menit, maka konsekuensinya adalah harus berada di luar kelas. Itu konsekuensi. Dia tersusun. Nah, kalau posisi manajer, inilah yang diharapkan ada dalam diri Bapak Ibu dalam mengajar kita berada pada posisi manajer. Jadi kalau anak didik salah seperti tadi yang pertanyaan ke saya, bagaimana caranya supaya mengajar penghukuman itu, maka kita berada pada posisi manajer, mengajukan pertanyaan. Tidak langsung disalahkan, kenapa terlambat? Salah lagi, lari mentok lagi. Komentar itu selalu terlambat. Tanyakan dulu, kenapa dia bisa terlambat? Saya pernah mendengar ceritanya Ibu Deni terkait anak didiknya yang sering terlambat datang ke sekolah.
atau tercipta di situ adalah menghargai diri sendiri atau penguatan karakter pribadinya. Bisa dibaca mungkin kasus ini kira-kira Pak Iqbal berada di posisi kontrol apa? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, atau pemantau? Ini sebuah studi kasus ya. Silahkan dibaca. Guru di sini, posisi kontrol guru berada di posisi apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu lebih kepada penggunaan bahasanya yang lemah lembut, dan sebenarnya menjudge siswa bahwa kamu salah, begitu. Atau teman menggunakan bahasa yang santai supaya terlihat akrab, menjadikan suasana, manajer atau pemantau. Jadi posisi apa yang Pak Iqbal terhadap kasusnya itu? Penghukum. Di bagian mana yang menunjukkan bahwa Pak Iqbal berada pada posisi menghukum? Ada yang bisa? Saya silakan coba. Di bagian mana yang menunjukkan bahwa Pak Iqbal itu ada di posisi penghukum? Kalau memang dia ada di penghukum kasus ini. Ini slide pertama, slide kedua ini. Namun Pak Iqbal tidak mau tahu. Iya. Dia penghukum ya, penghukum. Iya. Kalau ada di posisi manajer, seharusnya Pak Iqbal bisa mengeluarkan kata-kata seperti ini. Harusnya Pak Iqbal menanyakan apa sebabnya, alasannya. Ketika siswa sudah menyampaikan alasannya, maka seharusnya Pak Iqbal memberikan
itu dipoto. Jadi ketika saling antara benar kami katakan ini mulai pernyataan kenapa kita terlambat, misalnya kalau dia terlambat kenapa tugasnya tidak dikumpul utamanya kalau misalnya itu tugas. Nah, sesudah itu supaya anak-anak tidak merasa gagal, maka kita stabilkan dulu identitasnya menggunakan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, betul kan? Tidak ada manusia tidak pernah salah. Begitupun kalau kita berada di organisasi, ya jangan karena ada teman kita beda pendapat dengan kita, kita memaksakan kehendak. Kalau validasi kebutuhan ini dia membantu murid menganalisis kebutuhan dasarnya. Ya, betul. Ada mungkin dalam. Itu bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Itu untuk validasi tindakan. Ya, bisa kita menjadi kalau ini tadi menggunakan menstabilkan identitas, maka mari kita validasi. Kata-kata seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Karena kan semua keinginan memiliki tujuan, semua tindakan memiliki tujuan. Sudah ibu dipotong, bisa dibaca. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ya, menanyakan keyakinan. Sesudah menstabilkan, maka mari kita tanyakan kembali keyakinan yang pernah kita buat bersama, supaya anak-anak menyadari sendiri kesalahannya dan membuat solusi sendiri terhadap kesalahan yang sudah dilakukan. Bukan kita yang menawarkan, tapi dia sendiri yang menyadarinya. Bisa digunakan kata-kata seperti ini. Apa keyakinan klaster? Kita mau seperti apa sebenarnya di masa depan? Ini bisa digunakan. Jadi segitiga restitusi itu saling terkait satu sama lain. Dimulai dengan pertanyaan dasar, alasan-alasan, kemudian meningkatkan motivasinya supaya identitasnya tidak gagal, kemudian masuk lagi pada penyebab kesalahannya, dan yang terakhir membuat dia bisa membuat solusi sendiri terhadap kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Seperti itu. Selesai. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya akhiri presentasi hari ini? Atau yang telah bersedia menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan simpulan atau garis besar terkait materi kita hari ini. Kita mau pembaca. Ya, kepada Bapak Setia, terima kasih banyak ya Bapak Setia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin berbagi, memberikan tanggapan atas materi yang disampaikan oleh Ibu Armiani tentang budaya positif di sekolah. Dari materi ini kita mendapat banyak masukan, terutama kepada diri saya sendiri sebagai guru, yaitu bagaimana kedepannya bisa lebih bagus, yang bisa lebih baik dalam menerapkan budaya positif di dalam kelas, budaya positif di sekolah pada umumnya. Di mana penerapan ini tidak berlaku hanya untuk anak atau murid yang saya ajar, tetapi akan saya berlakukan untuk seluruh siswa yang ada di SMK 2 Maros. Mungkin itu, mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Ibu Armiani dalam diseminasi pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sambil beristirahat, mungkin Bapak Ibu bisa sedikit menyaksikan video penerapan konsep segitiga restitusi. Kasih full screen gitu kan? Ya. Suaranya.
Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya cuma kayak mereka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya yang bentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya memutar saja. Terus Pak. Sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak kita jelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Kita jalankan. Apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Jadi mulai dari Anak-anak menemukan solusinya sendiri ketika mereka berbuat salah. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Ada nilai kebajikan yang muncul, bertanggung jawab. Iya. Bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga, berkata dan berkata. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang pas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama, dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dan identitas dapat menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus. Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Bukannya murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Dari pihak yang berbuat kesalahan. Ini yang paling penting sebenarnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan dengan mengajukan pertanyaan yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu pertanyaan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang makna, diharapkan murid menjadi lebih kuat tadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih banyak untuk kehadirannya.